di sana di Mekah, si fulan mengatakan bahwa ahli hadis itu kaum su', kaum yang buruk. Maka Imam Ahmad mengatakan zindik, 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 sambil dia mengebutkan kainnya lalu masuk ke rumahnya, berdiri dalam masuk. Zindik orang itu, zindik orang itu. Zindik adalah munafik. Karena ahlul hadis adalah khulafa'ur rasul, khalifah-khalifah Rasulullah SAW, pengganti-pengganti Rasulullah SAW yang menyampaikan hadis-hadis beliau kepada umat, dari mulai sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Khalifatul Rasul, derajat yang sangat tinggi sekali. Ahlul hadis dikatakan adalah aulan nas bir Rasul sallallahu alaihi wasallam lidawami salatihim alaihi sallallahu alaihi wasallam. Ahlul hadis adalah manusia yang paling dekat kepada Rasul. Kenapa? Karena dawam, terus menerus mereka berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lisan dan tulisan. Sampai Imam Ahmad ketika menulis kitab hadisnya di maktutat yang asli, manuskrip yang aslinya, catatan tangannya, atau yang telah dicatat dari catatan tangan dari Imam Ahmad, itu tidak ada tulisan sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam, saya berselawat setiap saya menulis hadis, puluhan ribu. Maka orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ahlul hadis. Sehingga para ulama mengatakan tidak ada satupun golongan yang diketahui yang lebih banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tulisan dan lisan, selain dari mereka. Sufyan ats-Tsauri mengatakan, "Lau lam yakun li sahibil hadis faidah illa as-salah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yusalli alaihi ma dama fil kitab." Kalau sekiranya ahlul hadis itu tidak mempunyai keutamaan kecuali satu saja, yakni dia berselawat kepada Rasulullah SAW, maka sesungguhnya dia terus menerus berselawat kepada Nabi SAW selama tulisannya itu ada di kitab. Luar biasa. Kata Sufyan ats-Tsauri, tabi'ut tabi'in, yang digelari Amirul Mukminin fil hadis. Kalau sekiranya ahli hadis itu tidak mempunyai keutamaan sama sekali kecuali satu saja, berselawat cukup. Karena mereka adalah orang-orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lisan dan tulisan. Alangkah mulianya, alangkah tingginya mereka, tetapi alangkah rendahnya mereka di hadapan ahlul bidah, dan alangkah mulianya mereka di hadapan ahlus sunnah. Ini imam ahlus sunnah wal jamaah, Sufyan bin Sa'id ats-Tsauri. Siapa yang mau kita dengar? Ahlul bidah atau imam ahlus sunnah wal jamaah? Tidak ada yang mencintai hadis kecuali orang yang bersih hatinya, yang berjalan sesuai dengan fitrahnya, yang cinta kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada nifaq di hatinya, yang ikhlas tegak karena Allah tabaraka wa taala.
Tidak ada yang membencinya, dia menyukainya kecuali orang-orang munafikin. Ahlul bidah. Maka kaum muslimin harus mencintai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mereka bukan ahlul hadis, tapi mereka masuk ke dalam mazhab ahlul hadis. Mazhab ahlul hadis adalah mazhab ahlus sunnah wal jamaah yang berpegang dengan hadis Rasulullah SAW, dengan sunnah beliau. Karena itu dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah ahlul hadis, ashabul hadis. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan ini, bahwa perkataan beliau akan didengar oleh sahabat, dan sahabat menyampaikan kepada tabi'in, dan didengar dari tabi'in, dan disampaikan oleh tabi'ut tabi'in dari tabi'in, dan seterusnya. Persambung isnadnya yang merupakan kekhususan bagi umat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis sahih yang dikeluarkan di antaranya oleh Imam Abu Dawud dan lain-lain dari jalan Abdullah bin Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasma'una, kamu mendengar. Beliau bersabda kepada para sahabat, kamu mendengar dari siapa? Dariku. Wa yusma'u minkum, dan akan didengar nanti dari kamu. Siapa yang mendengar dari sahabat? Tabi'in. Wa yusma'u mimman yasma'u minkum, dan akan didengar dari orang yang mendengar dari kamu. Wa yusma'u mimman yasma'u minkum. Siapa? Tabi'ut tabi'in, mendengar dari tabi'in. Begitulah isnad, rantainya, jalannya orang-orang yang meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Abdullah bin Mubarak dari atba'ut tabi'in mengatakan, al-isnadu minad din. Sanad itu bagian dari agama. Yang dimaksud dengan sanad adalah jalannya orang-orang yang meriwayatkan hadis sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka diperiksa, diteliti dengan pemeriksaan yang sangat dahsyat dan besar. Belum ada satu pemeriksaan yang demikian besarnya telitinya selain dari pemeriksaan terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh para ulama kita. Semuanya adalah demi membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mubarak, imam, mujtahid mutlak, mujahid, mengatakan al-isnadu indi min ad-din, walaula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad itu menurutku bagian dari agama. Kalau tidak ada sanad, maka siapa saja dapat berbicara dan apa saja yang akan dia katakan. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan al-isnadu silahul mu'min. Isnad itu adalah pedangnya orang mukmin. Fa idza lam yakun ma'ahu silahun fa bi ayyi syai' yuqatil. Al-isnad silahul mu'min, senjata orang mukmin. Kalau kita mendengar dari seseorang bahwa ada di dalam Islam ini, amal itu, perbuatan ini, kita bertanya, mana dasarnya?
Dari Quran bagaimana tafsir menurut hadis.